Assalamualaikum, bersama saya Riki. Video kali ini tentang Tabligh Akbar Ustadz Abdul Somad di Simpang Ampe, Kabupaten Pasaman Barat. Selamat menonton. Guru kita, Ustadz Haji Abdul Somad LCMA, disilahkan. Menteri dulu ya. Lupa YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak kita sesudahnya. Bak kabar awak sadonya. Pripun kabare api. Insyaallah sing melu acara iki foto kabeh mesti nang surga. Tadi kata Pak Bupati di sini ada 3 suku Pak Ustaz. Minangkabau, Mandailing, Jawa. Maka 3 itu mesti disapa. Jamaahnya juga ada 3, di depan 1, di kanan 1, di kiri 1. Yang kanan kiri jangan ribut, nanti saya ke sana. Nanti juga saya ke sana. Ke depan ini dulu. Banyak-banyak aja beristighfar yang di belakang. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, Ya Rasul salam alaika, Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Ambil foto ini banyak-banyak, kirimkan ke seluruh dunia, bagi tahu bahwa tak lama lagi Palestina akan merdeka. Takbir. Kalau salat subuhnya sudah seperti salat Jumat, maka Palestina tak lama lagi akan bebas dari Israel. Laknatullah alaihi. Ini bukan sholat Jumat, ini sholat Idul Fitri gabung dengan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha orang ramai biasa karena ada pembagian kupon daging kurban. Mohon maaf, jangan tersinggung Pak Bupati. Apakah ini ada pembagian sembako? Tidak ada. Lalu kenapa umat begitu ramai subuh ini? Saya tanya tadi, ini stadion apa nih Pak? Ini lapangan kantor Bupati Pasaman Barat. Beginilah rupanya orang Pasaman Barat menjaga persatuan. Berbeda suku, berbeda bahasa, tapi kita disatukan dalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Wakil Gubernur, Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak PN, Bapak Kajari, yang besar tadi gelar, yang kecil tak disebut nama. Alim ulama jadi pandai didik mama tokoh masyarakat. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Suku Minangkabau, suku Mandailing, suku Jawa. Yang kecil-kecil tak saya sebutkan satu persatu. InsyaAllah semuanya masuk dalam surga. Man arada fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dia menuntut ilmu, bahwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'an, sampai dia pulang ke rumahnya. Yang datang tadi malam jam 1 malam. Dari mana Ustaz tahu datang jam 1? Saya datang jam 1.30 penuh depan kantor, depan rumah kediaman.
depan rumah dinas tadi malam penuh. Saya heran, ini mereka ini salah jadwal atau gimana? Kenapa penuh? Begitulah cinta mereka Pak Ustaz kepada alim ulama. Padahal yang datang ini bukan tuanku, yang datang ini bukan mursyid, yang datang ini bukan buya, yang datang ini hanya ustaz biasa saja yang beratnya pun 50 kurang. Tapi rupanya mereka cinta. Kenapa? Karena Pasaman Barat ini memanglah negerinya para ulama, para mursyid, para mursyidin, para buya, para tuanku. Maka sampai akhir hayat, sampai akhir zaman, masyarakatnya tetap cinta para ulama. Takbir. Ada kakak kelas saya di Mesir dulu, Uda Ambo, abang saya, namanya Ustaz Jalil Fatullah. Kenapa? Ustaz Jalil Fatullah ini abang kelas saya di Mesir. Malam ini ikut bersama kami. Walau lelah, walau susah, walau sulit, tetap datang. Bapak Wakil Gubernur di Padang saya tausiah, tak ada beliau. Di Bukit Tinggi saya tausiah, tak ada. Rupanya beliau mau yang di ujung-ujung saja. Di ujung dulu pernah datang di Kabupaten tausiah paling tinggi ceramah. Di ujung lagi perbatasan dengan Sumatera Utara datang. Di tempat lain berkelahi antara orang Jawa dengan orang Batak. Tapi di Pasaman tidak. Itu tidak terjadi. Kenapa? Karena hubungan silaturahim yang baik. Mudah-mudahan pertemuan kita subuh ini mempererat lagi silaturahim kita, insyaAllah. Amin. Apa kata orang Jawa? Aku tidak mau punya menantu orang Batak. Kenapa? Derajat kita jauh, jatuh, rendah. Masa dari emas langsung jadi tulang lagi. Gara-gara komunikasi tak baik. Begitu juga orang Minang. Tersinggung cakap dia sama orang Batak. Apa kata orang Batak pergi ke restoran Minang? Jado. Dijawab sama orang Minang. Baginya ada kampiang ada. Gara-gara apa? Gara-gara bahasa tak paham. Maka kalian kalau mau tahu kerukunan yang tiga ini, Jawa, Mandailing, Batak, Minangkabau, semuanya bersatu menjaga Pasaman Barat sampai hari ini dan akhir hayat nanti, insyaAllah. Amin. Ustaz Somad diminta jadi imam. Sudah bilang saya suaranya pas-pasan. Tak apa-apa Pak Ustaz. Satu suara pun tak apa-apa. Masyarakat ingin betul Ustaz jadi imam. Akhirnya saya maju. Bingung saya. Soalnya mau pakai bahasa Minang, pakai bahasa Mandai. Kenapa mesti ke bahasa Jawa? Tak mungkin saya bilang Allah nan gadang panang. Maka jalan tengahnya tidak pakai bahasa Minang, tidak pakai bahasa Mandailing, tidak pakai bahasa Jawa. Yang dipakai apa? Bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Dan tidak ada satupun yang komplain. Semuanya menjawab sami'na wa ata'na. Salat subuh berjamaah. Saya tanya dulu, di sini masyarakatnya bagaimana? Pakai kunut apa tidak? Mayoritas pakai kunut Pak Ustaz. Maka saya pun pakai kunut. Allahumma dina fi man hadait wa atina fi man afait. Yang tidak bersetuju pakai kunut, yang di belakang tetap mengaminkan kunut. Yang setuju pakai kunut, tetap ikut baca kunut. Tidak usah dipermasalahkan masalah kunut. Versi Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Al-Irsyad, Nahdlatul Ulama, semuanya sepakat bahwa sholat subuh itu wajib. Ada yang mengatakan sholat subuh sunnah? Tak ada. Semuanya sepakat sholat subuh wajib. Yang ikhtilaf itu adalah hanya masalah-masalah sepele saja. Oleh sebab itu jangan berkelahi gara-gara kunut. Kalau berkelahi gara-gara kunut, yang ketawa siapa? Yang tak sedang subuh. Subuh ini alhamdulillah masyarakat ramai datang semuanya. Man shalla subha fi jama'atin. Siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shalla al-laila kullah, dapat pahala macam tahajud sepanjang malam. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala seperti tahajud sepanjang malam. Jam 2.30 tadi malam saya terbangun. Setelah tidur 1 jam saya terbangun mendengar hujan lebat. Rasa ditumpahkan air dari langit. Bayangan saya besok nampaknya 3 top aja jamaah. Kalau beginilah kencangnya air hujan ini, pastilah tanah lapang ini basah, pastilah jamaah menarik selimut semuanya dingin sejuk, pastilah tak ada besok yang sholat subuh. Tapi begitu saya keluar tadi dari kediaman, Masya Allah, tabarakallah, beginilah rupanya masyarakat Pasaman sholat subuhnya. Entah subuhnya aja, wallahu a'lam.
Tapi rasa-rasanya semuanya istiqamah sampai subuh besok tetap berjamaah insyaallah. Amin. Itu yang kita inginkan dalam hidup. Al-istiqamah. Satu istiqamah khairun min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Di depan ini saya ceramah setengah jam. Nanti ke sebelah kanan 15 menit. Ibu-ibu yang sebelah kanan tenang, nanti 15 menit saya ke sana tinggal. Yang sebelah kiri pun 15 menit. 15 menit, 30 menit sama dengan 60 menit. Sesuai dengan ceramah saya di mana-mana. 600 ml. Ahad. Qurannya satu, kiblatnya satu, salatnya satu, arahnya satu. Maka kita jaga persatuan, jangan sampai dirusak oleh perbedaan-perbedaan. Apalagi tak lama lagi ini sedang suasana panas, suhu politik panas. Ingat, 17 April semuanya selesai, tapi persatuan kita tetap sampai akhir hayat, akhir zaman. Betul? Saya diminta berbagai macam. Ustaz, tolong nanti kalau ceramah jangan pakai jari, simbol-simbol jari. Makanya dari tadi saya begini aja. Ustaz, jari satu apa jari dua Pak Ustaz? Jariku 10. Jamaah sekarang sudah cerdas, jamaah sudah smart, jamaah sudah tahu, jamaah tidak bisa ditipu, jamaah tak bisa dibohongi, jamaah sekarang tidak lagi bisa dipoto, ditipu dengan baleho-baleho. Betul? Jamaah semuanya datang melihat kenyataan, fakta dan data. Dibuatlah baleho terkoman, dibuat ganteng, rupanya hitam legam. Masya Allah, gambar-gambar. Ada gambar Pak Bupati, ada gambar Pak Wakil Bupati, ada gambar Pak Kapolres, tapi gambar saya yang paling besar. Apa maknanya? Begitu forum komunikasi pimpinan daerah Pasaman Barat ingin memuliakan Ustaz Somad. Udahlah orangnya kecil, gambarnya pula kecil. Apa yang mau dibanggakan? Maka biarlah orangnya kecil, yang penting gambarnya besar. Maka banyak jamaah yang kecewa. Disangka Ustaz itu besar, rupanya kecil. Yang penting suaranya besar. Suaranya yang paling penting besar. Kenapa? Karena suara yang mau didengar oleh jamaah. Kalaulah masuk surga itu karena badan, sudah lama gajah masuk surga. Kalaulah masuk surga itu karena otot, sudah lama banteng masuk surga. Kalaulah masuk surga itu karena kulit, maka sapi duluan masuk surga. Kita masuk surga ini bukan karena otot, bukan karena badan, bukan karena apa pun. Lalu masuk surga itu karena apa? La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Kamu masuk surga karena apa? Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Masuk surga karena rahmat Allah. Bangun kita malam ini cepat-cepat karena ingin dapat rahmat Allah. Datang kita subuh walaupun hujan lebat dingin karena ingin dapat rahmat Allah. Dan setelah subuh kita duduk bersama walaupun lapar. Betul? Karena ingin dapat rahmat Allah. Makanya orang yang mati itu kita doakan, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Dan duduk antara dua sujud tadi minta rahmat Allah. Rabbir firli warhamni. Orang yang sudah mati itu kita katakan almarhum. Apa itu almarhum? Orang yang sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz bertanya, siapa itu yang dapat rahmat? Angkat tangan ibu-ibu. Saya. Kenapa ibu dapat rahmat? Laki saya namanya Rahmat. Nah, itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya awal tausiah saya awali dengan rahmat dan selamat dulu. Assalamualaikum. Semua yang hadir ini assalam. Selamat anaknya, selamat istrinya, selamat rumahnya, selamat hartanya, selamat dunianya, selamat akhiratnya, selamat dari azab kubur, selamat dari neraka jahanam. Amin. Warahmatullah. Semua yang hadir ini mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Amin. Wabarakatuh. Berkah Pasaman Barat, berkah hartanya, berkah ilmunya, berkah keluarganya, berkah kerjanya, berkah jabatannya, berkah dunianya, berkah akhiratnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan berkah itu. Amin. Maka satu hembusan nafas ada dapat 3. Assalam warahmatullah wabarakatuh. Orang hidup dapat 3, orang mati dapat 3, orang hidup dapat 3, orang yang sudah meninggal dunia pun dapat 3. Itulah mengapa salam itu dibagi 3. Salam yang pertama semua wajib menjawab, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Salam yang kedua tak boleh dijawab. Itulah salam saya waktu jadi imam sholat subuh tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tak ada bapak menjawab juga. Waalaikumsalam. Salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawabannya. Pulang dari Pasaman Barat, kami akan menuju Manggopo, akan menyampaikan tausiah di Pariaman. Dan ketika dalam perjalanan kami lewat di makam kuburan orang Islam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bidullahi kulli Allah muslimin wal muslimin nas'alullah lana wa lakum wal afiyah. Lewat di makam kami ucapkan salam, tapi kami tak ingin mendengar jawabannya. Kalau sempatlah kami dengar Assalamualaikum ya ala kubur. Waalaikumsalam. Tak jadi saya menyampaikan tausiah, masih pingsan kontan. Oleh sebab itu maka sudah mati pun kita tidak putus silaturahim. Pulang saya dari Pasaman hingga di Manggopo, pulang ke Pekanbaru Riau, tiba-tiba orang Pasaman Barat dapat kabar Ustaz Somad yang ceramah subuh kemarin meninggal dunia. Apa kata orang Pasaman Barat? Memang sudah nampak kita ketandanya dulu. Untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah kita kirimkan. Jangan baca sekarang. Putuskah silaturahim kita kalau kita berpisah semua ini? Tidak, sampai mati tidak akan pernah putus, kekal untuk selamanya. Oleh sebab itu maka jangan pernah putuskan silaturahim. La yadkhulul jannah, tak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Silatu menempelkan, silatu merapatkan, silatu merekatkan rahim kantong janin dalam perut perempuan. Orang Jawa, orang Minangkabau, orang Mandailing, tiga-tiga ini itu perut rahimnya Hawa, istri Adam alaihissalam. Orang Jawa keturunan Adam, orang Minangkabau keturunan Adam, orang belum lagi. Kan janji dari 30 menit. Saya mulai tausiah jam 6.15. Nanti jam 7 kurang 15 baru saya pindah ke sana. Nah, habis itu baru ke sana. Apa pesan Pak Bupati tadi? Buatlah Ustaz Abdul Somad mengingat kesan yang indah di Pasaman Barat. Kalau begini ceritanya tak indah nampaknya ke dalam. Indah. Tak ada yang tak indah. Di bumi Minangkabau ini semuanya indah. Betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di depan ini saya bercerita tentang satu pentingnya menjaga silaturahim. Orang Minangkabau, orang Jawa, orang Mandailing berasal dari rahim Hawa, istri Adam alaihissalam. Adam dari tanah kembali kepada tanah. Jangan angku, jangan sombong. Hai orang Jawa, kau jangan angku walaupun kau dipanggil mas. Hai orang Mandailing, kau jangan hina walaupun kau dipanggil silang. Karena kita semua berasal dari tempat yang sama, berasal dari rahim Hawa. Hawa istrinya Adam, Adam dari tanah balik kepada tanah. Sifat tanah itu bagaimana? Rendah. Sifat tanah itu bagaimana? Hina. Sifat tanah itu bagaimana? Hitam. Sifat tanah itu bagaimana? Bau, hitam, rendah, busuk, hina, hitam. Oleh sebab itu maka sifat manusia ini juga merendahkan diri. Kawan saya itu Pak Ustaz bawa aja sombong angkuh. Dia dari tanah juga, cuma tanah sekitar. Jadi kalau nampak tetangga, kawan kantor, nampak deh, kau orang bilang Ustaz Somad kemarin, tengok kau ini tanah sekitar. Bukan itu maksud tausiah saya ini. Maksudnya mengingatkan kita asal muasal kejadian kita. Waktu sujud tadi, kita semuanya menempelkan kening ke tanah, ke lantai. Tempat yang paling tinggi, paling mulia kening. Tak ada yang berani memegang kening kita ini. Tak ada yang berani memegang kening kita ini. Tapi saat subuh tadi berapa kali kita tempelkan? 4 kali kita tempelkan. Allahu Akbar. Mentang-mentang pejabat, mentang-mentang orang yang punya kekuasaan, tiba-tiba bapak-bapak orang komunikasi pimpinan daerah ini tak mau menempelkan keningnya ke lantai. Waktu sujud tadi Allahu Akbar, ditempelkannya ke tiang. Batal salatnya. Karena rukun sujud ada 7. Menempel ujung kaki 2, ujung lutut 2, ujung kening 1, ujung tapak tangan 2. Maka sujud yang mesti menempel. Kalau tidak menempel, salatnya tidak rukun, rukun sujudnya tidak sah. Maka kalau sudah sujud, rukuknya tidak sah, salatnya pun tidak menjadi sah. Begitulah hebatnya silaturahim. Nah, setelah kita bersilaturahim bersama, tidak lagi ada sikut kiri tanduk ke depan
bukan sifat ke belakang, maka kita pun mulailah berbuat. Apa yang bisa kita buat sekarang setelah kita bersama, tak lagi melihat perbedaan, yang kita lihat persamaan, yang kita lihat tujuan ke depan. Kita mau menyekolahkan anak-anak yatim supaya desa-desa mereka sekolah. Mudah-mudahan anak-anak yatim kita bisa sekolah tahfiz Quran. Amin. Anak-anak yatim kita yang ayahnya sudah meninggal dunia, bapak-bapak selamatkan anak yatim ini. Maksud saya selamatkan anak yatim bersedekah, bukan menikahi mak-maknya. Kalau kalian mau tak apa-apa. Bapak kepala kantor Kementerian Agama sudah siap dengan cap stempel. Tapi ibu belum tentu setuju, ya kan, Bu? Dia saja. Dalam hadis dia pada setuju, Pak. Dulu kalau ada anak gadis mau dipinang laki-laki, datang bapaknya bertanya, wahai anakku, maukah engkau menikah dengan anak lajang itu? Datang anak gadis itu menengok, diam dia. Maka kata hadis Nabi, as-sukutu alamatur ridha, diam tanda setuju. Tengoknya dia. Anak gadis dulu begitu dia. Anak gadis sekarang mau jawab dia aja atau ya banget ya. Kalau yang datang ganteng, tapi kalau yang datang tengok, yang mana ya? Yang itu. Setelah kita bersama subuh ini, sholatnya berjamaah, apalagi yang perlu berjamaah, menolong anak yatim dengan berjamaah. Oleh sebab itu maka sudah disiapkan kotak-kotak. Beginilah banyak orang, cuma satu lah kotak disiapkan panitia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mana kotak-kotak itu lagi panitia? Mainkan. Keluarkan kotak-kotak. Ya, oh, tidak pakai kotak. Khusus untuk laki-laki dipakai kresek plastik. Mantap, bagus. Saya lebih setuju yang pakai kresek itu daripada kotak. Karena kalau kotak ini tak nampak tensinya berapa. Tapi kalau kresek itu nampak. Ada yang abu-abu 2.000 perak. Ada kaki murah bawa golok panjang 1.000 perak. Gimana lah mau masuk surga 2.000 perak? Parkirnya sudah 5.000 perak. Di atas tak ada kotak, naikkan ke atas. Ikan-ikan yang besar itu di atas. Di bawah ini ikan-ikan bilis saja. Di atas ikan paus, ikan hiu, lumba-lumba. Masuk dah, coba sikit. Coba sikit, sebelum mereka pura-pura mulai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adakah di antara kalian yang sakit? Kata Nabi. Adakah di antara kalian yang sakit? Ada ya Rasulullah. Sudah makan obat? Sudah terapi? Sudah. Tak juga sehat? Tidak. Ada satu obat. Apa dia? Da'u mardakum bisadaqah. Berobatlah dengan banyak-banyak bersedekah. Ada seorang ibu-ibu sudah divonis kena penyakit kista dalam rahimnya sebesar kulit logam. Kata dokter, ini rahimnya mesti dipotong, dibuang. Ibu, rahimnya ada kista sebesar kulit logam, maka rahimnya mesti dibuang. Menangis si ibu. Kenapa menangis? Karena rahim mau dibuang. Perempuan kalau sudah tak ada rahim tak bisa mengandung. Mendengar itu si istri menangis, suaminya tersenyum. Ini kisah sudah sebesar logam, ada di dalam rahim, mesti dipotong dibuang. Jadi kalau gitu saya nggak bisa mengandung lagi, tidak bisa hamil lagi. Akhirnya ibu ini pandai. Dia ingat hadis Nabi SAW. Da'u mardakum bisadaqah. Banyak-banyak sedekah. Akhirnya diundangnya anak yatim, dia sedekah. Pergi dia ke panti jompo, sedekah. Wah, ada fakir miskin, dia sedekah. Tiba-tiba kisahnya mengerucut. Hilang. Pas dicek lagi ke rumah sakit, kan? Makan apa? Kok bisa hilang? Terapi tak ada. Dia cuma sedekah. Karena Nabi bersabda, da'u mardakum bisadaqah. Obat yang sakit dengan sedekah. Akhirnya hilang. Ibu enggak jadi operasi dan sekarang bisa hamil lagi. Alhamdulillah. Sekarang suaminya nangis. Nah, kalau ada ibu yang kemana kita mau hilang 2.000? Tak istrinya pun tak hilang 2.000. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Da'u mardakum bisadaqah. Adapun orang yang tak mau bersedekah, apa kata malaikat kepada ibu yang memasukkan duit ke dalam kresek tadi? Apa kata malaikat? Allahumma atimum
Allahumma timumfikan khalafa. Ya Allah, ibu-ibu yang bersedekah tadi kasihlah dia ganti ya Allah. Ini kata malaikat. Apakah orang yang tak bersedekah itu tak ada dikirim Allah malaikat? Hadisnya Sahih Bukhari. Allah Maha Adil. Dikirim Allah malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma timumfikan khalafa. Orang yang ketika kereta tadi lewat dia pura-pura tertidur, pura-pura dompet hilang, beri dia kebinasaan ya Allah. Saya bukan saja. Ada orang namanya Sulit bin Bakhil. Sulit bin Bakhil, bin Kedekut, bin Kikir, bin Perpilih. Itu nasabnya. Boleh. Setetes pun tak mau menetes. Pokoknya minta ampun. Duit dia 100 juta. Kalau 100 juta, zakatnya 2,5%. Berapa itu? Memang kalau kita duitnya banyak yang buat lupa. 100 juta zakatnya 2,5%, maka kalau 100 juta zakatnya 2,5 juta. Mudah-mudahan rumahnya dikunci, rumahnya dalam kompleknya dikunci, kunci hilang kebakaran. Tamat riwayat. Kau pikir kunci bisa menyelamatkan? Allah Ta'ala Maha Kaya. Allah tak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Besar-besar lalat di kota Aman begitu. Akhirnya apa yang terjadi pada orang yang sulit tadi? Hilang binasa. Nah, kita percaya sama ceramah Ustaz Somad itu. Itu ada orang yang tak bersedekah. Kata Ustaz Somad, kalau tidak bersedekah hancur binasa. Dia tak bersedekah, tak pernah sedekah, tak pernah sedekah. Rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Makna binasa itu bukan berarti rumahnya hancur. Makna binasa itu bukan berarti mobilnya hancur. Makna binasa itu artinya tidak ada barokah. Tak ada barokahnya. Duit hantu dimakan setan. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit. Dikucuk makin sakit. Dicucuk pakai jarum, aku pungkur sakit. Tak mempan jarum, aku payung, tambah sakit. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit di Malaka, Malaysia. Datanglah dokter Medina membawa martil kecil, dipukulnya lutut. Ayah, laporan apa? Jadi gimana nih dok? Tenang, jangan takut, kita sudah import lutut dari Tiongkok. Rupanya ada tempurung kelapa itu dari Cina, sudah diimpor. Lalu ketika dipasang, berapa harganya? Sebelah kanan 40 juta, sebelah kiri 40 juta, untuk pasang 20. Mas 100. Siapa yang tak mau bersedekah gimana? Sudah ada terasa menilnya, sudah ada. Aku kan nakut-nakut istri saja. Hati-hati. Kau pikir bisa menipu Allah? Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Kami tahu duit yang kau simpan di balik bantal. Kami tahu apa yang terbersit di pikiranmu. Kau sangka itu duitmu. Kau pergi pagi pulang petang perasaan banting tulang cuma langgang lintang tukang. Tapi akhirnya kau yang mencari rezeki, hai laki-laki. Kau yang mencari duit, hai laki-laki. Duit yang kau cari itu ternyata disimpan binimu. Setelah banyak terkumpul, akhirnya kau mati. Duit itu mereka nikmati dengan laki yang baru brownie. Tengok, mereka udah mulai ketawa. Keren, nah. Duit yang kalian cari, tak sempat kalian sholat, tak sempat kalian puasa sunnah, tak sempat kalian berzikir, nasib mencari duit. Duit itu. Mereka ini orangnya on time, tepat waktu. 7:15 dia langsung. Tiba-tiba orang sebanyak ini saya tidak ceramah. Di akhirat mereka menuntut saya di padang mahsyar. Sedangkan di padang panjang payah kita jumpa, apalagi di padang mahsyar. Beginilah banyaknya perempuan pula semua. Masya Allah, ada juga laki-laki tadi. Tabarakallah, Masya Allah. Inilah perempuan-perempuan penghuni surga. Jilbabnya panjang, kainnya panjang. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah tapak kaki oma-oma. Yang laki-laki di atas drum semua ketakutan.
Anak laki-laki yang lajang yang ganteng itu, kenapa mereka datang sholat subuh berjamaah? Karena mereka lahir dari perut perempuan-perempuan yang solehah. Mudah-mudahan kalian yang lajang-lajang dapat istri yang solehah. Yang bilang aminnya belum nikah. Anak udah susun paku. Kalau ini sholat tidur rusul pamer itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu mesti banyak bersedekah. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perempuan paling banyak masuk neraka. Paling banyak di neraka itu perempuan, tapi yang paling banyak juga di surga perempuan. Yang paling banyak di tanah lapang Pasaman Barat perempuan. Jadi nanti kalau ada ustaz berceramah, paling banyak di neraka perempuan. Salah apa betul? Betul. Karena yang paling banyak makhluk Allah memang perempuan. Itulah mengapa laki-laki satu boleh punya bini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu asal dapat duit beli cincin, dapat duit beli cincin, dapat duit beli cincin, dapat duit beli rantai, dapat duit beli anting, dapat duit gelang kaki, mati kawin lagi. Iya kan Pak? Mengaji mereka semua. Oleh sebab itu maka mana emas, mana cincin, mana suam, mana anting yang kekal abadi, yang kau sedekahkan untuk anak yatim, itulah yang kekal abadi. Betul? Ustaz Somad itu ngomong aja ceramah katanya cincin nggak boleh banyak. Dia sendiri cincinnya 2. Cincin saya selama ini 1, dikasih Pak Wakil Gubernur 1 lagi. Kenapa begitu Pak? Biar seragam, biar cantik nampak kata dia. Itu makanya saya ceramah kemana-mana gini aja sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu yang kekal abadi adalah sedekah, bukan somat. Sedekah itu yang akan kekal abadi. Mati kita dimakan cacing tanah. Saya kalau mati cacing tanah tak terlalu senang. Ditengoknya, setunjang. Sebetulnya Bu, kalau ibu berjalan di atas tanah, sudah banyak cacing itu ingin memakan ibu. Apa kata cacing? Bronis di atas kita bro. Makan, kata dia. Sudah lama ibu mau dimakan cacing tanah. Kenapa ibu tidak dimakan cacing tanah? Karena darah ibu masih mengalir. Kenapa darah masih mengalir? Karena jantung masih berdetak. Kenapa jantung masih berdetak? Kenapa darah mengalir? Karena jantung masih berdetak. Jantung berdetak, berdegup, mengalirkan darah. Pertanyaannya, kenapa jantung masih berdetak? Karena Allah ingin kita hidup. Tanya sama dokter spesialis jantung. Tanya sama dokter jantung koroner. Hai Pak Dokter, kenapa jantung berdetak? Tak bisa dia jawab. Karena itu bukan ilmu kedokteran, itu ilmu Allah. Itulah mengapa tadi selesai sholat kita miring ke kiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena jantung berdegup berdetak karena Allah rasa sebelah kiri. Masih berdegup dah? Masih? Siapa yang tak berdegup kasih tahu. Kain kapan dah siap dah? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Abdul Somad masih hidup pagi ini padahal yang lain sudah banyak mati? Berapa banyak laki-laki yang malam ini diketuk pintu kamarnya, Pak, ayo sarapan Pak. Tak juga, sarapan tak juga, dipukul tak juga, didobrak, rupanya sudah menganga. Sudah mati. Kenapa ibu masih hidup pagi ini? Karena Allah ingin ibu sedekah. Solawat pula dia. Sedekah. Kalau kita mati meninggal dunia, ibu belikan semen untuk panti anak yatim. Mereka mengaji. Malam-malam maghrib mengaji mereka di panti anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Mengalir ke makam ibu, mengalir ke makam ibu. Ustaz dari tadi kenapa ibu-ibu aja? Memang ibu-ibu di sini semua. Yang laki-laki sedikit ini kita anggap aja ibu-ibu. Sekarang banyak laki-laki mau jadi. Di sini kan beli kelapa atau ini kan di perut dia 9 bulan 10 hari.
Balik dari sini telan mangga itu bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Begitulah sulitnya menjadi perempuan. Betul Bu? Melahirkan anak dulu kalian meregang nyawa, tetes 10 keringat dan air mata, keluar urat tangan. Laki-laki, kalian pikir melahirkan anak itu macam buang minggu saja lahir? Bukan semudah itu. Makanya perempuan diberikan kehormatan yang paling tinggi, paling mulia. Sesudah Nabi Muhammad masuk surga, sampai Nabi ke dalam surga, Nabi menengok ke belakang, ditengok Nabi ke belakang, ternyata yang masuk surga setelah Nabi Muhammad adalah perempuan. Siapa yang bilang? Nabi masuk surga. Setelah Nabi masuk surga, Nabi tengok ke belakang, ditengoknya perempuan. Nabi bertanya, siapa engkau? Kata perempuan itu, akulah orang yang menyantuni anak yatim. Lakiku meninggal dunia, tapi aku tak sibuk. Perempuan zaman dulu. Perempuan zaman sekarang mati lakinya hari ini, besok dipakainya makeup 3 warna, kuning, hijau, gelap. Anak jadi tuyul karena emaknya kuntilanak. Tapi itu tidak ada di Pasaman Barat. Cobalah tengok bapak-bapak. Saya tak terlalu mau menengok, nanti dibilang orang ini saya Ustaz gatal. Tak ada orang Pasaman Barat yang pakai make up. Di tempat lain, bedak 3 inci. Lipstick pula, lebih dulu lipstiknya lewat, baru orang yang muncul belakangan. Tapi hari ini apa yang terjadi? Jilbabnya panjang. Itu kenapa di tengah itu kosong, macam danau Singkarak dari jauh? Air Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, udah habis waktu sebelum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau sekarang ada nampak anak pecandu narkoba, anak yang suka pacaran, anak yang suka berzina, anak yang main lem kambing, anak yang buat kerusuhan, itu yang nakal itu bapaknya apa maknya? Bapaknya pergi pagi pulang petang, perselingan banting tulang. Bapaknya di rumah hanya sekali-sekali, jarang pulang. Siapa nama bapaknya? Bastoy. Yang menjaga anak di rumah itu bapaknya apa maknya? Kenapa tadi tak mengaku? Makanya perempuan ini dibuat masuk surga duluan. Perempuan dibuatkan surga di bawah tapak kaki perempuan. Kenapa? Karena tanggung jawab perempuan terhadap anak luar biasa. Ibu tak pernah berhenti merepet, mana jilbabmu, kenapa kepulang kemana duit kepulang sama siapa? Nanti kalau datang anak lajang bawa motor, Bu, saya bawa anak gadisnya ya, bawa. Nanti kami pulang jam 12 ya Bu, sampai pagi tak bawa. Neraka jahanam tempatmu Bu, mesti kau larang dia Bu, sebentar aja ya Bu. Tidak. Alah, kami cuma jalan-jalan aja sebentar. Sekali tidak, gua dengan tidak. Nanti kami belikan ibu mie ayam, tak boleh. Murah sekali anak gadismu Bu. Anak gadismu kehormatan An-Nisa, perempuan Imadul Bilad. Kenapa pentas kita ini kokoh, cantik dan indah? Karena tiangnya yang kokoh, tiangnya kokoh. Tapi yang tahu bahwa di balik kaligrafi yang cantik ini ada tiang. Yang tahu ini cuma orang yang di belakang. Yang di depan sana tak tahu. Coba tengok dari depan. Oh, cantiknya. Dia tak balik bapak, ada perempuan yang luar biasa. Betul? Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, coba tengok, pakai seragam, pakai semua orang. Tapi di baliknya ada perempuan yang luar biasa. Coba kalau sebentar dia nelpon, Mas, kita semua. Oleh sebab itu maka perempuan ini harus kita jaga. Betul? Perempuan yang solehah melahirkan anak solehah. Semua yang hebat-hebat di atas ini, Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Wakil Gubernur, semua laki-laki yang hebat di atas ini semuanya dilahirkan perempuan. Ada yang dilahirkan tabung gas 9 kilo? Tak ada. Jadi kalau begitu siapa yang hebat? Perempuan apa laki-laki? Tengok, mengaku mereka Pak. Perempuan. Oleh sebab itu maka jaga harkat martabat perempuan. Martabat itu artinya kedudukan, bukan martabak. Martabak itu makanan. Jaga anak perempuanmu Bu. Jaga anak perempuanmu Pak. Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak.
Botol tak ada harganya kalau segelnya rusak. Apalagi kalau anak-anak perempuan kita paham yang saya sampaikan ini. Selamat datang di stand SMA Negeri 1 Pasaman. Apa acara ini sebenarnya? Itu di samping stand itu ada pula Palang Merah Indonesia. Artinya apa? Perempuan bisa mendidik anak-anaknya sekolah, tapi di SMA itu cuma ada fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Pelajaran agamanya cuma satu, PAI. Jangan heran mereka taman SMA, taman S1, S2 tapi tak paham agama. Kenapa? Karena PAI, PAI lah. Tak ada agama di kepalanya. Siapa yang memasukkan pendidikan agama? Ibu. Makanya ibu sambil masak pagi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Mama, kenapa dari tadi ayatnya itu aja? Supaya ingat Ustaz Somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pernahkah kalian laki-laki menghafal qul huwallah? Pernahkah kalian laki-laki menghafal Al-Fatihah? Pernahkah kalian laki-laki menghafal Qur'an bin Nas? Tidak pernah. Kenapa kalian bisa hafal Al-Fatihah, Alam Nasrah, wa Duha? Karena emak selalu membacakan ayat-ayat pendek saat di rumah. Anak-anak sambil memotong-motong bawang, memotong-motong cabai, memotong-motong wortel, tapi ibu membacakan. Itulah kenapa anak-anak soleh, karena perempuan yang solehah. Betul? Dah habis dah. Kalau saya lambat di sini, lambat saya datang kemari tadi mereka cuma berteriak, tapi kalau ke sana lambat, sepatu sudah siap mau mereka lemparkan. Mohon maaf, nenek mama, alim ulama, pejabat-pejabat kita, Ustaz Somad minta sopan melangkah di hadapan mereka. Beginilah rupanya keadaan sekarang. Dulu kita ceramah satu arah saja, rupanya di Pasaman Barat nih mesti 3 arah. Ada pula satu lagi yang belum. Di bawah pentas nih rupanya ramai juga. Di bawah pentas nih Pak, ramai nih. Ramai mereka. Di hadapan saya ini adalah laki-laki yang perkasa. Betul? Ingat, laki-laki yang perkasa ada 5 kewajiban kalian kepada perempuan. Yang pertama, kasih mereka makan. Yang kedua, kasih mereka pakaian. Yang ketiga, kasih mereka pendidikan. Yang keempat, kasih mereka pendidikan, perhatian, tempat tinggal. Laki-laki, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Hai para laki-laki, hai para laki-laki, kalian punya tanggung jawab. Kalian kereta api, di belakang kalian ada gerbong istri, gerbong anak. Kalau kalian masuk neraka, maka anak istri kalian pun ikut masuk neraka. Betul bu? Maka oleh sebab itu laki-laki yang perkasa adalah yang mampu menunaikan 5 kewajiban. Yang pertama, kasih anak bini makan. Yang kedua, kasih mereka pakaian. Yang ketiga, beri mereka tempat tinggal yang layak. Yang keempat, beri mereka pendidikan. Yang kelima, beri mereka perhatian. Sudah Bapak kasih makan? Sudah kasih pakaian? Sudah kasih tempat tinggal? Sudah kasih perhatian? Yang susah adalah pendidikan. Sanggup Bapak mendidik anak Bapak Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih, usul fikih, qaidul fikih, ilmu hadis, mukhtaliful hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i. Kita lemah, Bapak mau cari nafkah. Bagaimana cara supaya anak-anak Bapak itu mendapatkan pendidikan? Tidak ada lain caranya adalah masukkan anak ke pondok pesantren. Yang sudah masukkan anak ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum masukkan anak ke pesantren, na'udzubillah. Yang tak mau masukkan anak ke pesantren, mati aja lah. Memang susah, biayanya mahal.
tapi insya Allah itulah yang menyelamatkan kita. Lebih baik kau susah-susah sekarang, Pak. Lebih baik kau payah-payah sekarang, Pak, daripada 20 tahun lagi kau susah menangis meratap. Kenapa? Karena anak jahil tidak paham agama. Anakmu siap dimurtadkan, akan datang sekuler, akan datang liberal, akan datang komunis, akan datang ateis. Tidak, Tuhan is ateis. Aliran yang meyakini tidak ada Tuhan. Apa itu Tuhan? Ngomong kosong aja itu Tuhan. Itu bisa saja terjadi pada otak anak kita. Datang lagi narkoba, datang lagi sabu-sabu, datang lagi HIV/AIDS, datang lagi LGBT. Maka wahai bapak-bapak, benteng kalian adalah sekolah agama. Ustaz Somad, sekolah agama mahal, masukkan SMP. Di SMP tak ada pendidikan agama. SMP bisa kita masukkan 5 pelajaran agama: Quran, hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Quran, hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Masukkan 5 pelajaran agama ke SMP. Setuju? Gurunya dari mana? Gurunya diangkat dari IAIN Imam Bonjol. Setuju? Yang ngangkat siapa? Yang mengangkat bupati, wakil bupati. Setuju? Diangkat oleh Pak Bupati guru-guru, dimasukkan ke SMP SMA, guru fisika PNS, guru kimia PNS, guru matematika PNS. Apa? Melalui jalur Honda. Apa itu Honda? Honor daerah. Diangkatlah 5 guru agama di SMP: guru akidah akhlak, guru bahasa Arab, guru sejarah Islam, guru fikih, guru Quran hadis. Begitu dimasukkan Januari, Februari, Maret, April, bulan Mei Pak Bupati ditangkap KPK. Kenapa? Karena menyalah-alokasikan dana APBD. Karena ceramah Ustaz Somad. Bulan Mei mereka ditangkap, bulan Juni saya pula masuk. Lalu siapa yang bisa melindungi bupati? Yang bisa melindungi bupati adalah Perda, peraturan daerah. Siapa yang membuat Perda? DPR. Siapa yang mengangkat DPR? Paham? Nyambung cerita saya ini. Memang orang kalau belum minum teh manis payah nyambung. Oke, saya ulang 2-3 kali, tak apa-apa. Kenapa anak kita bodoh, jahil, tak paham agama? Karena di SMP cuma ada 1 pelajaran PAI. Bagaimana cara menambahnya? Tambahkan 5 pelajaran agama: Quran, hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Gajinya dari mana? APBD. Yang mengangkat siapa? Bupati. Diangkat dari mana? IAIN Imam Bonjol, IAIN Bukit Tinggi, IAIN yang ada di Sumatera Utara, dimanapun dia, sekolah agama. Sehingga orang rajin sekolah agama, agama menjaga kita. Betul? Ini kalau calon menantu, apa detailnya? SH masuk. Apa detailnya? SE masuk. Apa detailnya? SAG balik. Apa tuh calon menantu SAG? Sarjana alam gaib. Nih cara mengangkat harkat martabat, angkat guru-guru agama. Tapi Pak Bupati tidak berani karena tangkap ditakut 3 yang akan menangkap Bupati: KPK, BPK, Inspektorat Jenderal. Tapi kalau ada payung hukumnya, maka Bupati, Wali Kota, Gubernur bisa selamat. Apa payung hukumnya? Perda, peraturan daerah. Siapa yang membuat Perda? DPR. Siapa yang mengangkat DPR? Siapa yang memilih DPR? Kapan? 17 April hari Rabu pagi. Paham cerita saya? Oh, Ustaz Somad ternyata nyalek. Pasaman Barat bukan dapil saya. Oh, jadi saya caleg. Caleg tak level ya. Caleg kan itu yang gambarnya di buku-buku kayu. Gambar saya tidak di buku kayu. Gambar saya tengok itu balik mantap-mantap dulu. 1, 2, 3, 4. Itu gambar saya. Saya hanya ingin suara umat Islam yang sebanyak ini jangan sampai mubazir. Ini banyak orang cerita mubazir makanan, cerita
mubazir minuman, ada mubazir yang lebih hebat daripada mubazir makanan dan minuman. Mubazir apa? Mubazir politik. Paham? Abdul Somad bukan caleg, Abdul Somad bukan curkam, Abdul Somad bukan orang partai, Abdul Somad bukan orang ormas. Bawaslu, Patwaslu, polisi, tentara, jangan khawatir kalau Abdul Somad ceramah. Abdul Somad hanya mengajak umat supaya jangan sampai golput, jangan menyebarkan ujaran kebencian, jangan menebarkan hoax, jangan menerima money politik. Setuju? Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil uangnya, serahkan ke anak yatim. Setuju? Tak sama macam yang tadi. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil uangnya, serahkan ke anak yatim. Setuju? Kena narkoba, jangan sampai anak kita kena HIV, jangan sampai anak kita kena zina. Lalu anaknya nak masukkan ke mana? Masukkan ke pesantren. Jangan sampai kena narkoba, jangan sampai kena zina, jangan sampai kena sekuler, jangan sampai anakku jadi PKI. Lalu anak kami ini kami serahkan ke mana? Serahkanlah ke buya-buya kita yang ada di sini. Masukkan ke pondok pesantren. Pesantren itu tengok-tengoklah. Dulu semasa kau menjabat, jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, jadi camat, apa yang pernah kau buat? Berapa lama lah kau punya jabatan? Paling-paling 2 periode itu pun kau dipilih orang. Kalau tidak, paling lama 10 tahun itu pun kalau tak ditangkap KPK. Kalau ditangkap, apa yang kekal abadi? Itulah kalau sempat kau buat satu lokal, satu kelas untuk pesantren. Betul? Kami tak kaya Pak Ustaz, apa yang bisa kau buat? Nanti pulang dari sini datang ke pondok pesantren. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Apa yang bisa saya bantu? Berapa keras? Berapa kamar mandi? Berapa WC? Berapa kursi yang patah? Berapa? Kau mau bantu? Enggak, nanya aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah anak itu tamat pesantren, terserah dia mau terbang kemana, silakan. Aku tak mau aku jadi ustaz. Jadi kau mau jadi apa? Aku mau jadi tentara. Kira-kira kalau anak pesantren mau masuk tentara lulus apa tidak? Anak pesantren itulah yang lebih lulus. Anak-anak SMP yang lain otaknya sudah dirusak oleh game online. Dadanya berasap, cabut, pakai lem, ngisap rokok. Di pesantren mana ada? Pesantren tak ada orang merokok. Di pesantren tidak ada orang pakai lem. Kalaupun ada lem tepung kanji lah. Makanya anak pesantren, saya pergi ceramah ke Aceh, sampai di airport Sultan Iskandar Muda, datang tentara tegak tinggi. Tiba-tiba ditariknya tangan saya. Siapa ini? Mat, dipanggilnya saya Ustaz, panggil Mat aja. Mentang-mentang dia tentara. Mat, siapa? Kita sekelas dulu di pesantren. Astagfirullah. Rupanya dia tamat pesantren masuk tentara, saya jadi ustaz. Sekarang saya diselamatkan oleh kawan-kawan saya. Kepotulah kami, sebelah kiri tentara, sebelah kanan polisi. Siapa yang mau nangkap kita ya? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 20 tahun akan datang anak-anak Pasaman Barat, mereka yang akan memimpin negeri ini insyaallah. Amin. Tapi dengan syarat apa? Bapaknya mesti membalas masalah. Saya ini orangnya bodoh Pak Ustaz. Saya ini goblok Pak Ustaz. Saya tak pandai baca Quran Pak Ustaz. Maka saking sakitnya hati saya, anak saya ini saya tinggalkan di pesantren. Kau tinggal pesantren, jangan kau balik. Kalau kau balik, ku pecat kau jadi anak. Begitu, jangan anak pulang. Ya, aku mau balik, nggak tahan di pesantren. Kenapa kau nggak tahan? Itu Ustaz menjaga. Mana Ustaz Anjar? Dia tembak bola. Dulu kita kalau mengadu sama mak, mengadu sama ayah, mak tadi aku dipukul Ustaz, mau aku tambah lagi? Begitu dulu, masih ingat? Kenapa anak-anak ini kurang ajar? Karena kita mendidik mereka menjadi kurang ajar. Oleh sebab itu maka tinggalkan di pondok pesantren, belajar nahwu, belajar shalah, belajar balaghah, belajar mantik, belajar ma'ani, belajar bayan, belajar akhlak. Setelah 6 tahun di pesantren, 7 tahun, maka biarkan mereka terbang sejauh mata memandang. Di hari petang mereka akan segera pulang karena mereka tahu di mana letak sarang. Anak pesantren nyasar-nyasar dikit pun tak apa-apa, tahu dia jalan balik pulang. Paham?
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita bersama. Pasaman barat akan tetap aman, damai, tidak ada yang mengganggu dunia maupun akhirat. Amin. Syaratnya apa? Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk negeri ini beriman, bertakwa, takut kepada Allah, la fatahna alaihim, akan kami bukakan untuk pasaman barat barakat, barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau orang pasaman barat mendustakan ayat-ayat kami, dibiarkannya anaknya membuka aurat, dibiarkan anaknya berzina, dibiarkannya anaknya pakai narkoba, akhadnahum, kami cabut nikmat itu, kami cabut rahmat itu, kami cabut barokah itu. Maka tanaman-tanaman tak lagi berbuah, hujan mendatangkan laknat. Tapi di pasaman barat hujan tidak mendatangkan laknat, tapi hujan menjadi rahmat. Dengan datangnya hujan malam tadi, maka tenang sejuklah kita subuh ini. Betul. Tapi karpet-karpet yang basah segera cepat dicuci, kalau tidak bau hantu. Jangan-jangan mereka udah balik makan lontong sayur ketupat gulai pati dulu. Oh, udah sunyi dah, balik mereka. Tinggal kita berselawat. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ibu-ibu masih ada grup nasib? Ibu-ibu di Pasaman Barat masih ada grup selawat? Itu kenapa ibu itu biru semua jilbabnya? Oh, cantiknya seragam, Masya Allah, tabarakallah. Ini ngasih sorban? Kalau gitu ganti sorban kita. Begitu Bu, kalau ada orang ngasih kita hadiah, supaya senang hati dia. Saya semua yang dikasih orang saya pakai, kasih cincin saya pakai, kasih sorban saya pakai, kasihnya anak gadis aja di sana. Masih banyak anak ladang lagi. Kalau sempat saya ambil, lahir di mereka. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan dan kebahagiaan Allah SWT. Amin. Saya dari penggemar Ustaz ingin memberikan sorban. Udah dipakai dah. Saya berharap semoga sorban ini bermanfaat untuk Ustaz. Amin. Ambillah gambar. Diam aja belajar tadi. Semoga doa agar kedua orang tua saya selalu dalam lindungan Allah. Untuk kedua orang tua yang sudah memberikan saya sorban, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Orang tua kami Pak Ustaz, nanti kita berdoa. Saya juga berharap bisa foto bareng sana Ustaz. Ini yang tak bisa dikabulkan. Karena kalau semua nanti dikabulkan, bayangkan sebanyak ini minta foto. Tapi nanti dia udah menghubungi panitia. Pak Ustadz, apa kelebihan seseorang yang memiliki 4 orang istri? Oh, saya salah baca Mas. Apa kelebihan orang yang memiliki 4 orang anak perempuan, tak ada anak laki-laki? Man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, bukan 4, 3 anak perempuan. Man ala thalatha, wahid, ithnin, thalatha. Siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, disekolahkannya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan laki yang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. 3. Kalau 4 ini Pak Ustaz sedang 3 aja sudah, apalagi 4. Yang masih 2 Pak Ustaz, balik dari sini tambah 1. Mudah-mudahan anak-anak kita solehah baik-baik. Nanti di akhir majelis kita doakan semua, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para penghafal Al-Quran. Semoga Ustaz sehat selalu. Amin. Ya Rabbal Terima Alamin. kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.